Lalu bagaimana secara praktis ya, secara praktis penggunaannya? Label halal ini akan digunakan bagi produk-produk yang didaftarkan sejak 1 Maret ke depan. Gitu. Jadi yang 1 Maret ke depan ini menggunakan label yang baru. Bagi produk-produk lama yang masih memiliki stok logo halal MUI masih diberi kesempatan untuk menghabiskan stoknya. Nggak harus pakai label yang baru gitu, silakan, supaya tidak terjadi inefisiensi kan mereka kan. Kita memberi kemudahan kepada pelaku usaha, silakan sampai dengan batas waktu peralihan selesai kan. Peralihan penggunaan logo ini selama 5 tahun. PP 39 2021 itu menyebutkan sebelum PP ini diundangkan, logo halal yang ada masih berlaku sampai dengan 2026 gitu. Artinya kalau logo halal itu ada masa berlakunya nggak sih, Pak? Label halal itu kan didasarkan kepada sertifikat ya. Sertifikat halal kalau MUI masa berlakunya 2 tahun. Kalau sertifikat halal dari BPJPH itu berlakunya 4 tahun. Jadi kalau pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dari MUI sudah habis, maka mereka akan mendaftarkan ke BPJPH. Kalau sudah daftar BPJPH kan daftar baru nih, daftar baru nanti pakainya label yang baru. Kecuali kalau dia masih ada stok lama, silakan aja pakai stok yang lama. Jadi katakanlah sertifikat keluar pas tahun 2021 ya, masa berlaku berarti 21, 22, 23 ya, 23. Paling nggak 2024 sudah seragam gitu. Perubahan kewenangan sebenarnya tidak mutlak ya. Yang sertifikasi halalnya memang berubah dari MUI ke BPJPA. Tapi dalam proses sertifikasinya kewenangan Majelis Ulama Indonesia itu masih ada. Dalam hal apa ya? Bahwa BPJPH ini dalam proses sertifikasinya ada 3 aktor yang terlibat di dalamnya. Pertama BPJPH, dia masuk dan keluarnya melalui BPJPH, masuk daftar, keluar sertifikat, lalu masuk, lalu diproses ke LPH, namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Siapa lembaga pemeriksa halal? Lembaga pemeriksa halal adalah para ahli, ya, saintifik ya, yang mengerti ilmu-ilmu sains terkait dengan produk-produk, komposisi bahan yang ada di dalam komposisi bahan yang akan diperiksa ya. Lalu kalau selesai diperiksa ya sudah cukup. Tapi kalau memang periksanya membutuhkan uji lab, maka akan dibawa ke uji lab. Nah, ini dilakukan oleh para ahli, namanya auditor halal. Ini juga menjadi profesi baru setelah adanya jaminan produk halal. Auditor halal, lalu hasil auditor halal diserahkan LPH ke Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia melakukan sidang fatwa, dicek hasil ahli ini apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam apa belum. Kalau sudah, mereka akan keluarkan ketetapan halal. Ketetapan halal ini menjadi dasar bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Jadi sebenarnya ada kewenangan-kewenangan masing-masing yang masing-masing tidak bisa saling mengintervensi, tidak saling overlap di dalamnya. Jadi BPJPH adalah wilayah kewenangan administratif, LPH adalah wilayah kewenangan keilmuan, lalu Majelis Ulama menjalankan wilayah keagamaan gitu. Nah, ini yang transformasi ini dari yang lama kan otoritas tunggal di MUI, tapi sekarang sama-sama sinergi gitu. Tapi administratifnya sertifikat halalnya dikeluarkan oleh BPJPH.
Nah, sertifikat inilah yang menjadi acuan mengeluarkan label halal gitu. Nanti label halal itu kan akan dicek keasliannya, apakah label halal yang beredar yang ada di kemasan-kemasan itu asli atau tidak, bisa di tracing, ditelusuri ya. Kalau ini asli apa enggak gitu, atau ini imitasi atau hasil modifikasi atau apa gitu. Dicek itu melalui nomor sertifikat dan barcode yang ada di situ. Nanti ketahuan ini sudah melalui kajian para ahli belum, udah ada ketetapan halal atau belum, udah dapat nomor sertifikat atau belum, itu akan ketahuan dari label halal itu gitu. Jadi itu adalah perubahan kewenangan. Di samping perubahan kewenangan juga sekarang karena industri halal ini menjadi tren global ya, bukan hanya tren domestik kita. Ini dibuktikan bahwa semakin banyak negara-negara luar yang antusias bekerja sama dengan BPJPH. Kami intensif melakukan Zoom meeting dengan 18 kedutaan besar ya, yang ada di Indonesia, dan ada 45 lembaga halal luar negeri dari 28 negara yang ingin menjalin kerjasama soal jaminan produk halal ini. Nah, negara-negara itu pada umumnya adalah negara-negara sekuler, baik Eropa maupun Amerika, bahkan di negara Asia juga, yang mana agama itu bukan urusan negara, ini urusan society gitu kan. Dan adalah juga mereka adalah negara-negara yang minoritas muslimnya gitu, tapi begitu antusias ingin produk-produk mereka bersertifikat halal gitu. Karena apa? Karena mereka itu melihat pasar dunia muslim begitu besar. Karena menurut data yang ada bahwa belanjanya orang muslim di dunia yang jumlahnya 1,8 miliar itu per tahun hampir 2,2 triliun US dollar belanja muslim dunia. Nah, trennya bahwa muslim ini belanja kepada produk-produk halal, karena halal itu bukan hanya lagi soal ketaatan beragama, bukan hanya memenuhi ketentuan agama saja, karena itu yang pokok oke ya, tetapi sudah menjadi gaya hidup, bahwa halal itu sudah ada soal gaya hidup. Di samping gaya hidup juga halal itu terkait dengan standarnya bukan hanya standar domestik tapi juga standar global. Yang namanya halal itu pasti melekat soal kualitas, mutu, higienitas gitu ya, kesehatan dan seterusnya, itu yang menjadi standar global. Orang-orang dari luar juga kalau lihat halal itu sudah yakin ini bersih, ini pasti sehat gitu. Karena ini standarnya udah global, maka ya antusiasme global juga cukup besar gitu. Nah, ini saya kira transformasinya berubah dari bukan soal otorisasi saja, bukan juga soal ketaatan agama saja, tapi sudah bergeser kepada pasar industri halal.